Terus di sini seandainya back ini nanti atau background kita tarik lari ke sana buat mengisi ruang di sini. Tentunya di sebelah kiri back ruangnya kosong ya. Simpulan dengan teknik menambah cabang baru dengan cara sambung sisip pada batang utama. Ada dua bahan dengan style yang berbeda dengan pemilihan. Kita ambil pakai bahan yang seperti ini langsung kita sisip. Tentunya cabangnya larinya naiknya ke atas ya. Kita agak sedikit repot nanti untuk penekuannya ke sini. Jadi saya ambil kesimpulan untuk pakai bahan yang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Benja Gempong. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips bagaimana kita menambah cabang baru. Terbiasa untuk teman-teman kalau menambah cabang baru biasanya sambung sisip ya. Dengan teknik biasa, cabang kita potong terus kita sambung sisip di paling ujungnya ya, untuk bekas potongan yang mau kita inginkan tumbuh mata tunas. Kali ini saya mau berbagi tips bagaimana menambah cabang baru pada batang utama ya. Jadi ini batang kita pengen menumbuhkan cabang di sini dengan sambung sisip. Biasanya dilakukan dengan cara tempel atau kalau tidak salah sebutannya okulasi ya. Kita tarik mata tunas pada batang indukan, mata tunas masih kecil kita potong kotak. Terus batang utama yang kita mau tambah cabang kita lukai kotak juga, kita tempel. Terus tempelannya kita ikat pakai tali rapiah atau plastik piving. Nah ini saya ambilkan contoh bahan bunsewaru. Plus kalian juga kemarin ada yang komen di bawah deskripsi minta review kondisi saat ini bahan bunsewaru India saya yang sampai saat ini saya budidaya dari nol turun cangkok nyampe sekarang hampir lingkar 1 meter ya, 90 kurang lebih lingkarnya. Nah, nanti seperti apa tipnya? Kondisi saat ini sudah sekitar 2 minggu ya saya sambung sisip dengan teknik saya metode pengembangan diri. Nah, seperti apa perkembangannya dan tip-tipnya untuk bagaimana supaya sambung sisip nanti cepat perkembangannya. Kita langsung menuju ke bahannya. Saya akan cek setelah 2 minggu yang lalu saya lakukan metode sambung sisip nambah cabang baru pada batang utama ya. Ada di leher ya. Kalau biasa teman-teman bicara kemarin saya sharing-sharing sama teman-teman, ini perlu mana lagi yang cabang perlu ditambahi, ternyata di lehernya perlu ditambahi cabang. Oke, kita langsung menuju ke bahannya seperti apa dan nanti saya akan berbagi juga untuk teman-teman bagaimana kita memilih mata tunas untuk sambung sisip pada batang utama ya, bukan bekas potongan. Ya oke teman-teman, ini dia ya, sekalian menanggapi teman untuk request kondisi saat ini bahan bunsewaru India. Saya update kembali, saya review kondisi saat ini. Nah, itu terlihat ya di bawah peneduh saya pakai sederhana topi. Itu di lehernya saya menambah cabang baru untuk di leher. Untuk muka dari sebelah sana coba kita lihat, cek untuk kondisi dari tampak mukanya dari depan. Oke, terlihat dari sini yang pada di bawah peneduh akan saya tambah cabang dan sudah saya lakukan sambung sisip 2 minggu yang lalu. Kita nanti cek seperti apa kondisinya dan nanti saya akan berikan tip untuk pemilihan mata tunasnya, cara sambung sisipnya seperti apa.
ini terlihat dari belakang sedikit menyamping ke sebelah kiri untuk di layar kaca teman-teman. Saya ambil posisi pohonnya. Saya akan langsung lakukan pembongkaran untuk penutup, dan nanti saya akan lakukan pembongkaran untuk penyungkup plastiknya. Nanti akan saya tunjukkan untuk teman-teman. Dan ini perlu penanganan secara rutin ya, untuk kita mensiasati bagaimana nanti kita menambah cabang baru biar cepat perkembangannya dengan kita melihat kondisi daun di atas. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan teknik sambung sisip dan pemilihan mata tunas yang tepat, untuk saya pribadi tentunya perlu pengembangan diri ya untuk teman-teman juga. Kenapa saya ada penambahan cabang baru? Untuk ke depan tentunya membuat bonsai endingnya seperti apa, finishnya kita harus tahu ya lengkap, dan kita harus juga banyak belajar dengan gaya bonsai seperti ini. Kalau tidak salah ini informal ya. Jadi tentunya ini batang utamanya, gerak dasarnya sampai ujung ini nanti terusan mahkota. Dan ini untuk cabang pertama, kedua, ketiga biasa teman-teman background sebutnya atau back, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan nanti endingnya mahkota jatuhnya di sini ya. Pendek di sini, nanti bentangannya di sana agak memanjang. Terus di sini nanti paling sekian bentangannya, lebih berat ke sebelah kanan nanti bentangannya. Terus di sini seandainya back ini nanti atau background kita tarik lari ke sana buat mengisi ruang di sini. Tentunya di sebelah kiri back ruangnya kosong ya. Makanya saya kasih saran, dapat masukan dari teman-teman, disuruh menambah cabang baru. Dengan saya tidak mengambil keputusan yang lama, saya tidak mau. Kalau menumbuhkan mata tunas juga mungkin sangat tidak mungkin, atau bahkan mungkin kalau bisa pun kita harus tahu treatment dan memahami karakter bahan bonsai waru ini ya. Saya ambil kesimpulan dengan teknik menambah cabang baru dengan cara sambung sisip pada batang utama. Batang utama yaitu batang utama ini ke leher terus terusan mahkota. Jadi saya menumbuhkan di leher bagian belakang untuk mengisi ruang kosong pada sebelah kiri backgroundnya. Ini dia ya kondisi saat ini setelah 2 minggu yang lalu saya lakukan pengerjaan. Seperti biasa, seperti halnya teman-teman lakukan sambung sisip ya, tidak asing lagi di dunia seni bonsai. Ini kemarin untuk pengupasan kulitnya, pertama saya pahat dari sini, pahatnya ukurannya lebarnya kecil banget, sekian saya pahat masuk nyampe pentok ke tulang. Kemudian saya sederhana pakai cutter, saya parit ke bawah kanan kiri sesuai dengan besar mata tunas yang mau kita tempel untuk lebarnya. Kemudian saya kupas kulitnya. Untuk pemilihan bahan sambung sisip ini saya pakai metode terbaru ya. Saya ini belajar di lahan juga bagaimana treatment untuk memilih bahannya, mata tunasnya. Tentu saja tetap los pucuk. Saya ambilkan contoh seperti ini juga ya. Masih muda, kita cari yang sehat untuk bahannya. Tapi dengan style pemilihan cabang akan saya carikan contoh di indukan saya, nanti akan saya tunjukkan untuk teman-teman seperti apa bahannya. Di sini terlihat ya, saya ambilkan contoh. Ini ada 2 bahan dengan style yang berbeda dengan pemilihan. Mungkin di lahan teman-teman banyak juga ya. Nah, kita juga bisa treatment bagaimana kita menumbuhkan cabang paling ujung pada pucuk yang masih muda batangnya. Ada 2 versi, biasa teman-teman pakainya ini ya. Tapi saya untuk penyambungan kali ini
pada batang utama saya pakainya yang model seperti ini. Kenapa saya pakai model yang seperti ini? Oke, saya akan ambilkan contoh ya. Seandainya teman-teman nanti pengennya sambung sisip di sini ya, nah, tentunya pengennya larinya cabang ke sebelah kanan ke sini ya. Kalau kita ambil pakai bahan yang seperti ini langsung kita sisip, tentunya cabangnya larinya naiknya ke atas ya. Kita agak sedikit repot nanti untuk penekuannya ke sini. Jadi saya ambil kesimpulan untuk pakai bahan yang seperti ini. Sudah agak mending ya, nanti penariannya agak nggak begitu repot. Kita bisa pangkas di atas ini. Saya akan coba ambilkan contoh untuk teman-teman. Oke, seperti ini ya. Sudah agak mending ya, larinya ke sini. Kita tidak akan, kedepannya tidak akan begitu repot untuk menarik ke sebelah kanan. Terlebih kalau teman-teman bisa cari mata tunas yang lebih maksimal lagi yang bisa bergerak ke sini. Karena di saat seperti ini kita paksa, ini sambung sisip perlu dia netral begini ya, tidak terganggu asupan nutrisinya naik turun. Dan nanti untuk mensiasati bagaimana agar mata tunas di sini cepat untuk perkembangannya, nah, ini kita perlu melakukan cek secara berkala ya untuk daun-daun keseluruhan pada batang utama ini di cabang-cabangnya. Oke teman-teman, untuk mensiasati bagaimana sambung sisip kita biar tetap cepat perkembangannya, kita harus pantau ya, minimal 3 minggu atau 1 bulan sekali. Kenapa? Kita harus banyak lakukan pengurangan daunnya. Pada cabang di sini daun kita pruning semua, kita sisakan paling ujung keseluruhan ya. Usahakan semuanya habiskan daun dengan menyisakan paling ujung 1, tidak apa-apa. Kenapa kita kurangi daun keseluruhan? Biar asupan nutrisi tidak fokus ke cabang-cabang yang lain, biar fokus ke sambung sisip yang kita harapkan cepat perkembangannya. Kita harus cepat selalu pantau ya. Oke teman-teman, ini tadi ya sedikit saya memberi masukan untuk teman-teman, berbagi, mudah-mudahan bermanfaat. Tip menambah cabang baru dengan pada pangkal batang utama dengan sambung sisip, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Ini nanti akan saya lakukan pembungkusan plastik lagi dan untuk penutupan di atas karena ini belum normal. Dan usahakan untuk teman-teman nanti pembongkaran kita cari amannya, biar sambung sisip ini nyampe pentok ke ujung penutup plastik, kita baru lakukan pembongkaran. Setelah kita lakukan pembongkaran, kita tetap biarkan untuk penutup, biar beradaptasi dulu. Nanti setelah ada perkembangan baru kita lepas penutup atasnya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan video saya sebelumnya bermanfaat dan inspirasi untuk teman-teman semua. Dan untuk teman-teman yang selalu komen-komen di bawah deskripsi, mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf mungkin karena waktu dan keadaan ya. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.